Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali bersama saya Vivin dalam dialog kali ini yang bertemakan tentang Festival Kelapa Internasional di Kabupaten Indragiri Hilir. Seperti kita ketahui, perkebunan kelapa merupakan sektor unggulan yang berperan penting di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini dapat dilihat dari perspektif ketersediaan sumber daya di bidang perkebunan, luas lahan yang potensial, serta ketersediaan tenaga kerja. Maka Kabupaten Indragiri Hilir sangat potensial jika dijadikan kawasan sentra perkebunan, terkhususnya kebun kelapa. Baik, kali ini Kabupaten Indragiri Hilir ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pertama kalinya ya Pak ya? Iya, sebagai tuan rumah untuk Festival Internasional Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Maka di dalam dialog ini kita akan membahas bagaimana kesiapan ataupun agenda yang sudah dipersiapkan ataupun yang sudah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri. Saya sudah bersama Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haji Muhammad Wardan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Baik ya Pak ya. Iya. Yang didampingi oleh Bapak Kadis Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, ada Bapak Ediwan Sasbi ya Pak. Ya. Apa kabar Pak? Kalau baik, Assalamualaikum ya, kita langsung saja dulu nih pada Bapak Bupati ini Pak ya. Iya, iya. Dalam festival ini pertama kalinya ya Pak dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Ini merupakan suatu kebanggaan ya Pak ya. Merupakan kabupaten kebanggaan di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Maka persiapan apa saja sejauh ini yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Hilir sendiri Pak? Iya. Yang pertama memang ya dilaksanakannya Festival Kelapa Internasional di Kabupaten Hilir. Ini merupakan satu kebahagiaan dan juga rasa syukur ya masyarakat dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan ditunjuknya penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional yang dilaksanakan di negeri kita. Ya, saya juga sudah memberikan julukan Indragiri Hilir sebagai negeri 1000 barit hamparan kelapa dunia. Jadi dengan sudah ditunjuknya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai tuan rumah penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional, tentunya ya yang pertama sekali dengan kegiatan ini kita ingin memperkenalkan memperkenalkan Kabupaten Indragiri Hilir yang terkenal dengan luasnya perkebunan kelapa yang ada di kabupaten kita. Itu lebih kurang 432.000 hektar ya. Yang tersebar di 20 kecamatan, tentunya termasuk di 236 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi dengan kegiatan ini tentunya ya kita telah mempersiapkan sebagai tuan rumah ya, tentunya sejak beberapa bulan yang lalu ya, mungkin setengah tahun sudah kita mempersiapkan ini. Yang pertama kita sudah membentuk kepanitiaan ya, khususnya kepanitiaan di tingkat daerah yang lengkap ya, dengan strukturnya, dengan seksi-seksinya yang ada. Kemudian melakukan koordinasi lah ke pihak atasan kita ya. Yang pertama kepada Pak Gubernur ya, ke provinsi. Kemudian koordinasi kita melalui kementerian ya, apakah itu Kementerian Pertanian sendiri, kemudian perindustrian ya, termasuk perdagangan dalam rangka ya nanti upaya kita ya penyebarluasan dari perkelapaan ini. Nah kemudian ya koordinasi juga melalui beberapa asosiasi seperti APCC ya, kemudian APEC termasuk OI, kemudian beberapa perguruan tinggi termasuk beberapa pengusaha-pengusaha di bidang perkelapaan ini. Nah kemudian ya dalam kegiatan Festival Kelapa Internasional ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya. Yang pertama sekali tentunya dalam acara pembukaan ini kita berharap ya mudah-mudahan datang Bapak RI 1 gitu ya, karena ini peringatan sedunia. Kita mengharapkan Bapak Presiden dapat datang ke negeri kita karena memang berdasarkan kemarin informasi dari Pak Gubernur, ketika Pak Gubernur
mempresentasikan pada rapat terbatas dengan kabinet bersama dengan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Pada saat itu Pak Gubernur kita menyampaikan potensi-potensi yang ada di Provinsi Riau. Nah, ketika menjelaskan potensi tentang perkelapaan yang ada di Kabupaten Hilir, maka beliau sangat tertarik sekali dan malah terucap, saya akan lihat ini perkelapaan yang ada di Riau, dalam hal ini di Kabupaten Dagilir, di mana yang saya katakan tadi dari 432.000 hektar itu 70%-nya itu adalah milik masyarakat. Jadi masyarakat kita sangat-sangat tergantung dengan perkelapaan ini. Nah, kita nanti di dalam acara pembukaannya kita akan menampilkan beberapa aktivitas kegiatan yang diantaranya ya ditandai dengan minum air kelapa muda segar sebanyak 10.000 butir, dan mudah-mudahan ini masuk dalam rekor muri gitu. Di samping itu juga kita akan tampilkan ya, sudah kita inventarisir ada 500 jenis masakan ya ataupun kuliner yang berbahan dari kelapa. Nah, dan ini sudah kita inventarisir. Kemudian ada pameran-pameran ya yang akan kita persiapkan ya. Yang pertama yang berhubungan dengan perkelapaan lah, produk-produk turunan dari kelapa, mulai dari daun kelapanya, kemudian lidinya, kemudian dari batangnya, dari airnya, dari ya buahnya, seluruhnya Pak ya? Seluruhnya. Dari buahnya saja kan bisa dari sabutnya, bisa batoknya, bisa airnya, kemudian dagingnya sendiri dan lain sebagainya. Dan itu akan kita tampilkan dan akan dipamerkan. Nah, kemudian ada kegiatan seminar ya, yang nanti mungkin akan dijelaskan siapa pemateri dan segala sesuatunya yang sudah kita koordinasikan ya. Kemudian ada juga nanti kegiatan temu bisnis ya. Temu bisnis, kita berharap melalui kegiatan temu bisnis ini nanti ya kita akan membahas tentang perkelapaan, sehingga nanti harapan kita ya mudah-mudahan dengan pertemuan itu akan terbukanya peluang usaha gitu ya, dalam rangka pengembangan investasi komoditi kelapa baik di sektor hulu dan hilirnya ya, dari tingkat lokal, regional, nasional, malahan internasional ya, sehingga perhatian kepada kelapa ini semakin meningkat. Kemudian kita mengharapkan juga dengan adanya temu bisnis itu dalam upaya kita meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan kelapa Kabupaten Dagilir. Jadi kemudian peluang-peluang investasi. Jadi karena dari 432.000 hektar itu memang ya kelapa di Dagilir ini terdiri dari kelapa-kelapa tua ya. Kemudian ditanam oleh nenek moyang kita mungkin puluhan dan ratusan tahun yang lalu, sehingga kondisinya banyak yang sudah rusak. Itu lebih dari 100.000 hektar ya, kebun-kebun kelapa masyarakat kita mengalami kerusakan. Nah, ini saya pikir merupakan peluang untuk berinvestasi dalam rangka untuk kita memperbaiki perkebunan kelapa yang memang hari ini mengalami kerusakan, dan masyarakat yang memilikinya tidak memiliki kemampuan apa-apa dari sisi pendanaan, karena dananya sangat besar sekali ketika kita untuk memperbaiki itu. Kemudian ya kita mengharapkan juga menumbuhkan kesadaran nasional tentang pentingnya tanaman kelapa ini, karena kita merasakan hari ini ya, terutama kalau kita ya ketergantungan masyarakat Inhil kepada kelapa yang luar biasa. Ketika harga kelapa ini turun ya, ini aktivitas ekonomi di pasaran kelihatan sekali. Tapi ketika harga kelapa baik, itu aktivitas ekonomi di pasar, di masyarakat itu luar biasa. Sampai tengah malam pun kios-kios ya, kedai kopi, kedai makan itu masih banyak dikunjungi. Malahan saya juga memantau kepada toko-toko yang penjual kendaraan roda 2 saja sampai inden gitu ya. Karena apa? Karena mungkin penghasilan masyarakat kita dengan baiknya harga kelapa ini memang sangat-sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Dagilir. Nah, kita berharap melalui kegiatan ini
akan adalah nanti kepedulian terhadap perkelapaan ini minimal ya, ada regulasi ataupun kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka penetapan harga terendah lah tentang tentang perkelapaan itu, sehingga nanti ya katakanlah para tengkulak, para pengusaha daerah tidak semena-mena, tidak seenaknya menetapkan tentang harga anjlok yang begitu cepat dan deras, sehingga ini saya pikir nih kita mengharapkan melalui usaha-usaha ini akan adalah nanti satu kebijakan ya tentang penetapan tentang harga kelapa itu. Nah, kemudian ada juga nanti kegiatan ya dalam Festival Kelapa Internasional ini, field trip ya. Kita melihat kepada 2 lokasi, ada lokasi perusahaan yang memang sudah mengolah ya. Di sini ada 4 perusahaan yang memang sudah berkembang ya, malah 6 perusahaan sebenarnya, tapi yang berproduksi yang sedang jalan ada 4 perusahaan. Jadi salah satu perusahaan Inhil Sari Mas Kelapa nanti akan salah satu kunjungan dari peserta untuk melihat bagaimana perusahaan itu memproses produk kelapa ini, dan berapa ya, ada yang mengolah sabutnya, ada mengolah batok tempurungnya menjadi briket, menjadi arang, kemudian pengolahan air kelapa, pengolahan dagingnya sendiri sebagai tepung, dan ini semua sudah ekspor ya, sudah go internasional, dan saya pikir ya perusahaan ini merupakan sudah perusahaan besar. Nah, kita akan bawa, di samping juga nanti kita akan bawa peserta untuk melihat bagaimana masyarakat kita ya mengolah perkelapaan ini ya, jadi melihat salah satu desa ya di perkebunan kelapa rakyat di Desa Tanjung Pidada di Kecamatan Tempuling. Oh, jadi di situ mungkin ada pengolahan dari kelapa ini ya, Pak ya? Mulai kita lihat di sana di kebunnya. Mulai dari kebun. Dari kebun, bagaimana masyarakat kita menurunkan kelapa dari atas pohon, kemudian nanti dikumpul dalam satu tempat, kemudian nanti bagaimana ya, karena transportasinya susah membawa itu, maka di dalam kebun itu ada yang namanya kanal. Jadi sistem pengelolaan perkebunan kita itu ada yang namanya trio tata air. Trio tata air itu ada kanal, ada tali air ya, ada pintu kelep, ada tanggul. Jadi ada 3 ini. Nah, maka ini fungsinya di kanal ini pada ujung-ujung daerah ya, biasanya dari Kuala yang sampai 40 batang, 40 itu mau berapa meter, tentu tidak bisa dibawa. Maka kanal inilah nanti. Nah, jadi bagaimana proses masyarakat membawa buah kelapa itu ya, diturunkan dari pohonnya, dimasukkan ke dalam kanal gitu. Berarti memakai sistem kanal ini ya? Kanal itu ketika air pasang besar, itu pintu kelepnya itu ditutup. Nah, ketika nanti air sudah surut, buah kelapa dimasukkan ke dalam kanal, maka di muaranya pintu kelep tadi dibuka, maka buah-buah kelapa hanyut sampai berjalan, sehingga tinggal menunggu di depan. Nah, jadi ini sebagai di samping untuk menyuburkan tanah dan kebun, juga sebagai sarana transportasi membawa buah-buah. Lebih mempermudah ya, Pak ya? Ya, lebih mempermudah. Nah, kemudian nanti setelah sampai di Kuala, ini dinaikkan ke Langkau. Pertama disolak gitu, istilah kita ini nyolak ya. Jadi mengupas kulitnya menjadi sabut, dipisahkan dengan buah. Sabut nanti ya diproses lagi, kemudian buahnya kemudian dimasukkan ke Langkau, kemudian nanti ada namanya yang dicungkil, kemudian nanti ada penjemuran dan lain sebagainya, ataupun langsung buah bulat langsung masuk ke kapal-kapal ya untuk didistribusikan ke perusahaan, ataupun langsung dijual oleh petani kita kepada pedagang-pedagang. Jadi begitulah nanti prosesnya dalam kegiatan Festival Kelapa Internasional ini. Itu sekilas agenda ya Pak ya untuk dalam persiapan menuju Festival Kelapa Internasional di Kabupaten Indragiri Hilir ini Pak ya. Mungkin nanti masih ada yang akan kita bahas mengenai festival ataupun tentang perkebunan kelapa yang ada di sini Pak, tapi setelah jeda berikut ini.
Mari kita sukseskan pelaksanaan Festival Internasional Kelapa di Bumi Sri Gemilang, Kabupaten Indragiri Hilir, hamparan kelapa dunia. Salam kelapa! Mari sukseskan penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir, Negeri Hamparan Kelapa Dunia, Riau, Indonesia. Salam kelapa! Indragiri Hilir yang terkenal sebagai penghasil kelapa terbesar ditunjuk menjadi tuan rumah Festival Kelapa Internasional tanggal 9 sampai dengan 11 September 2017. Selamat datang di Kabupaten Indragiri Hilir, negeri berjuluk Hamparan Kelapa Dunia. Mari dukung dan sukseskan Festival Kelapa Internasional di Indragiri Hilir dan jadikan kelapa sebagai komoditas unggulan untuk kemajuan Indragiri Hilir dan Provinsi Riau. Selamat datang di Kabupaten Indragiri Hilir, negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri Hamparan Kelapa Dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia. Mari kita sukseskan Festival Kelapa Internasional pada peringatan Hari Kelapa Dunia tanggal 9 sampai 11 September 2017 di negeri Hamparan Kelapa Dunia, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir mengajak kita semua, mari kita sukseskan pelaksanaan Festival Kelapa Internasional pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2017 di Kabupaten Indragiri Hilir. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog mengenai Festival Kelapa Internasional di Kabupaten Indragiri Hilir. Baik, tadi Bapak Bupati sudah bercerita tentang beberapa kegiatan yang akan diselenggarakan pada Festival Kelapa Internasional kali ini. Tadi ada membahas tentang seminar ya Pak ya. Nah, kita akan beralih ke Bapak Ediwan Sasbi selaku Kadis Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir ini. Mungkin ada tema yang akan dibahas dalam seminar ini Pak, bisa dijelaskan? Ya, baik, terima kasih. Agenda dalam Hari Kelapa Dunia ini, tema yang kita angkat adalah terkait dengan revitalisasi kelapa Indonesia menyongsong bangkitnya pasar global. Ini terkait dengan keharapan kita dari Kabupaten Indragiri Hilir, pemerintah daerah dan masyarakat agar kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri ini bisa
terangkat harganya, kemudian kesejahteraan masyarakat juga bisa meningkat. Oleh karena itu, kami terkait dengan persiapan seminar, kita sudah melakukan koordinasi berbagai instansi pemerintah, baik itu di tingkat kementerian maupun kabupaten kota. Terkait dengan seminar ini, kita mengundang beberapa negara, terutama negara yang terkait dengan organisasi perkelapaan yang ada di dunia, yaitu di bawah APEC, APCC, di bawah APCC. Kemudian kita juga mengundang dari beberapa kementerian, terutama nanti Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, di mana kita harapan kita bahwa dengan Hari Kelapa ini juga ditunjang adanya infrastruktur yang mendukung sehingga nanti kelapa ini bisa dikenal oleh dunia. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Direktur APEC dengan OI. Beliau berharap untuk acara ini bisa ada kehadiran dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan Maritim. Kemudian tentunya persiapan kita ada 5 narasumber yang akan hadir pada seminar ini yang akan kita laksanakan tanggal 10 September 2017. Dari 5 narasumber ini yang hadir juga ada dari Balai Palma, Manado, juga dari APCC, dan para perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kita berharap dengan acara seminar ini nanti ada rumusan atau kebijakan-kebijakan yang bisa melahirkan kelapa ini akan dapat dicarikan solusi ketika ada persoalan dan masalah yang kita hadapi saat ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Bupati. Kemudian peserta yang hadir juga cukup banyak. Dari 100 yang kita targetkan, sampai hari ini sudah 70% sudah mendaftar. Jadi ada dari pelaku usaha, perguruan tinggi, dan para petani sendiri. Yang petani ini yang tergabung dari petani-petani kelapa atau petani yang mengolah turunan-turunan kelapa. Gitu. Ya. Baik, mungkin ada kesiapan dari pemerintah daerah sendiri ini dalam menghadapi seminar dalam Festival Kelapa Internasional ini, Pak? Ya, kita sudah siap jauh-jauh hari untuk persiapan seminar ini. Sekarang ini kita tanggal 5 dengan tanggal 7 kita sudah melakukan geladi. Karena untuk acara ini kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, Pak, Bu. Karena terkait dengan bahan-bahan yang akan kita sajikan dan terkait juga dengan para narasumber yang tentunya datang dari luar. Ya. Kita berharap nanti narasumber ini akan lebih optimal menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan pada saat seminar. Oke, baiklah. Kita beralih ke Pak Bupati lagi nih, Pak. Dengan menjadi tuan rumah pada Festival Kelapa Internasional di Kabupaten Indragiri Hilir ini, Pak, sejauh ini sampai di mana saja sih, Pak? Mungkin dalam hal pengelolaan dari pemerintah kabupaten sendiri terhadap perkebunan kelapa ini, Pak? Ya, kalau pengelolaan pemerintah terhadap perkebunan kelapa, ini yang pertama menjadikan pengelolaan menjadi prioritas ya, di samping prioritas yang lainnya. Nah, karena saya sudah gambarkan tadi bahwa luasan perkelapaan di Indragiri Hilir ini luar biasa ya. Malah kita memberikan julukan yang terluas untuk ukuran kabupaten yang terluas di dunia gitu. Tidak ada kabupaten di dunia ini yang memiliki perkebunan kelapa seluas Indragiri Hilir. Nah, kemudian perkebunan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini itu adalah merupakan kebun-kebun tua gitu, yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu. Tidak ada istilahnya replanting di dalam perkelapaan seperti yang sering dilaksanakan di sawit gitu ya, kelapa sawit. Karena sawit banyak dimiliki oleh pengusaha-pengusaha, mereka selalu melakukan replanting. Nah, kalau di perkelapaan yang ada sisip gitu. Tumbang satu disisip, tua satu ditebang disisip. Model gitu karena disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Maka terjadilah kerusakan yang luar biasa yang diakibatkan oleh intrusi air laut, abrasi dan lain-lain sebagainya. Nah, karena milik masyarakat, masyarakat tidak memiliki dana, tidak memiliki uang untuk memperbaiki perkebunannya, sehingga mengalami kerusakan luar biasa. Lebih dari 100.000 hektar hari ini kebun-kebun kelapa di Indragiri mengalami kerusakan. Nah, upaya pemerintah dalam rangka perbaikan perkebunan kelapa ini ya
Yang pertama ya melakukan ya perbaikan dengan tiga tadi itu trio tata airnya gitu, membangun tanggulnya, membangun tali airnya, kemudian membangun pintu kelip, dan itu dianggarkan dan diprogramkan untuk setiap tahun. Dan malahan sekarang sejak 2 tahun kebelakangan ini ya 3 tahun kebelakangan ini juga kita sudah mengadakan ya pengadaan alat berat ekskavator ya. Nah, dari selama 3 tahun ini dari 20 kecamatan itu sudah kita distribusikan ya 16 ekskavator yang kita serahkan langsung kepada camat. Jadi camat nanti mengatur ini bersama-sama dengan kepala desa untuk menentukan prioritas desa-desa mana. Kan desanya banyak sekali gitu yang ada di Indragiri Hilir ini. Maka desa yang paling mengalami kerusakan itulah menjadi prioritas pertama. Jadi dalam tahapan ini memang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir itu membantu masyarakat dalam rangka untuk perbaikan kebun-kebun masyarakat yang rusak. Di samping juga ya usaha-usaha kita bagaimana ya stabilitas harga dari kelapa itu sendiri. Karena di awal tadi sudah saya katakan ya, ketika harga kelapa ini bagus, masyarakat Inhil ini sejahtera gitu. Tetapi ketika anjlok, itu perekonomiannya lesu gitu. Maka salah satu upaya yang sedang kita perjuangkan dan kita usahakan sekarang ini, kita mengharapkan ya kelapa dalam hal ini kopra masuk dalam sistem resi gudang gitu. Yang hari ini kan belum. Kemarin sudah kita lakukan koordinasi dengan Bapepti ya, sudah adalah respon akan menjadikan komoditi kelapa masuk dalam sistem resi gudang. Nah, karena kalau ini sudah masuk, kita berharap ini ya nanti harga sudah ditentukan masuk dalam bursa kan, harga ditentukan harga pasar. Kita mengharap mudah-mudahan harga kelapa ini menjadi lebih baik. Tambah lagi dengan sudah diterapkan sistem resi gudang, nah kita bisa menyimpan stok, kemudian ya apakah BUMD ataukah koperasi nanti yang sebagai pengelolanya, nah ini bisa lebih dapat kita intensifkan dalam rangka upaya kita untuk menstabilkan, termasuk upaya meningkatkan harga kelapa itu sendiri gitu. Ya, dalam Festival Kelapa Internasional ini Pak, sasaran atau targetnya ini kepada masyarakat ataupun untuk kemajuan Inhil sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau kemajuan Inhil sendiri, saya pikir ya, karena kita lihat dalam rangkaian kegiatan itu tadi ada kegiatan temu bisnis. Ya. Di sini akan berhimpun ya para katakanlah pengusaha, investor yang memiliki dana yang lebih. Kita mengharapkan ada ketertarikan mereka untuk berinvestasi di Kabupaten Indragiri Hilir ini ya dalam rangka pengembangan perkelapaan, termasuk perbaikan tadi 100.000 hektar yang mengalami kerusakan. Bagaimana ini bisa termanfaatkan sekali sehingga Kabupaten Indragiri Hilir sebagai hamparan kelapa dunia itu memang betul-betul bisa kita pertahankan, tidak seperti sekarang gitu ya. Setiap tahun itu mengalami kerusakan luar biasa. Tambah lagi sekarang ada ya bukan abrasi interupsi laut saja, sekarang ada hama lagi, hama kumbang, hama tupai, hama monyet dan lain sebagainya. Ini juga mengakibatkan hasil ya produk dari kelapa itu semakin menurun gitu. Nah, jadi inilah tentunya yang ingin kita perbaiki. Nah, di samping itu juga memberikan peluang usaha gitu ya, peluang usaha dalam rangka pengembangan investasi komoditi kelapa itu baik di sektor hulu dan hilirnya gitu. Mulai ya kita harapkan dari tingkat lokal, regional, malahan sampai ke tingkat internasional, karena ya dari peserta itu kan banyak utusan dari berbagai negara gitu.
intinya memperkenalkan Inhil lah dulu dengan komoditi kelapanya, kemudian ada ketertarikan dari pihak luar untuk berinvestasi, kemudian untuk sekaligus untuk juga mengembangkan dari perkelapaan ini. Nah, silahkan mungkin ada yang tertarik lagi untuk membangun pabrik lagi yang lebih besar. Saya pikir ini peluangnya sangat besar sekali. Sangat besar ya Pak untuk berinvestasi di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Ini kelapanya sudah diimpor juga Pak, diekspor juga Pak? Sudah baik oleh perusahaan maupun pengusaha kita. Ada yang menjual ya langsung ke kapal, ya kapal itu ada yang dari Malaysia gitu, ada dari Singapura, ada dari Thailand gitu. Ya dari hitungan Dinas Perkebunan yang saya lihat dari data yang ada, hampir ya rata-rata 2 juta butir per hari ya, itu kelapa kita untuk diekspor. Ya ditampung oleh kapal-kapal yang berasal dari luar. Kemudian yang diolah oleh perusahaan-perusahaan, ada 4 perusahaan saya katakan tadi, itu saya pikir dalam per hari bisa mencapai 5 jutaan butir dari beberapa itu. Jadi kalau 5 juta butir termasuk yang keluar, artinya produk kita bisa mencapai 7 juta butir. Itu per hari gitu. Hari ya, Pak, ya? Perputaran buah kelapa yang dihasilkan ya oleh Indragiri Hilir dengan hamparan kelapa dunianya gitu. Sangat cocok untuk julukan Inhil ini Pak ya, dengan negeri hamparan kelapa dunia Pak ya. Oke. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi dalam bincang dialog kita pada kali ini dengan tema Festival Kelapa Internasional setelah pariwara berikut ini. Mari kita sukseskan pelaksanaan Festival Internasional Kelapa di Bumi Seri Gemilang, Kabupaten Indragiri Hilir, hamparan kelapa dunia. Salam kelapa! Mari sukseskan penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir, negeri hamparan kelapa dunia, Riau, Indonesia. Salam kelapa! Indragiri Hilir yang terkenal sebagai penghasil kelapa terbesar ditunjuk menjadi tuan rumah Festival Kelapa Internasional tanggal 9 sampai dengan 11 September 2017. Selamat datang di Kabupaten Indragiri Hilir, negeri berjuluk hamparan kelapa dunia. Mari dukung dan sukseskan Festival Kelapa Internasional di Indragiri Hilir dan jadikan kelapa sebagai komoditas unggulan untuk kemajuan Indragiri Hilir dan Provinsi Riau. Selamat datang di Kabupaten Indragiri Hilir, negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia.
Mari kita sukseskan Festival Kelapa Internasional pada peringatan Hari Kelapa Dunia tanggal 9 sampai 11 September 2017 di negeri hamparan kelapa dunia, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir mengajak kita semua, mari kita sukseskan pelaksanaan Festival Kelapa Internasional pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2017 di Kabupaten Indragiri Hilir. Ya, pemirsa, kita kembali lagi dalam dialog tentang Festival Kelapa Internasional di Kabupaten Indragiri Hilir. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak Kadis Perkebunan ini, Pak, Bapak Ediwan ya. Saya tertarik tentang Pak Bupati berbicara tentang hama. Dalam penanganan hama ini mungkin ada beberapa program ataupun strategi dari Dinas Perkebunan sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, adanya hama, apakah itu hama yang ditimbulkan dengan ada binatang dan sebagainya itu, kami dari perkebunan memang ada memiliki program, termasuklah tadi tanggul tadi. Kalau untuk tanggul dulu, yang karena kerusakan kebun kelapa rakyat, kita ada program pertama, program DMIJ, kemudian itu perbaikan tanggul, juga ada program yang dilaksanakan swadaya dari masyarakat. Yang ketiga juga ada program swakelola yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan. Kemudian terkait dengan ada hama-hama yang mengganggu hasil produksi dari petani itu sendiri, pertama kegiatan akan kami lakukan adalah melakukan penyuluhan pertama kepada petani sendiri, kemudian kepada pelaku usaha, sehingga kita harapkan nanti petani dan pelaku usaha bisa mengerti dan memahami atau paling tidak bisa mengatasi masalah yang dihadapi di lapangan. Kemudian ke depan kami juga berharap ada rencana kita akan membuat program UPT pembinaan dan pembibitan. Kemudian ada UPT proteksi, juga kemudian ada kebun induk. Nah, kita berharap dengan adanya UPT pembinaan pembibitan ini kita akan memiliki bibit kelapa yang memang itu sangat baik dan bagus. Dan hari ini pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah melepas kelapa dengan nama Sri Gemilang. Nah, dengan ini kita harap nanti ini bisa kita kembangkan sehingga nanti kelapa kita ini bisa dikenal di masyarakat luas, sehingga mereka bisa kenal. Yang selama ini kan kita tahu bahwa itu hanya di Manado. Ya, pembibitan pembenihan itu Manado. Kemudian proteksi juga. Kita terprotes persoalan masalah yang ada di lapangan ini juga kita harus perhatikan. Jadi kita mengatasi itu sedini mungkin. Jadi bukan pada saat kejadian baru kita atasi, tapi sudah awal sudah kita Nah, ini kita proteksi ini bibit kelapa ini itu dimulai dari pembibitan itu. Jadi yang pembibitan ini betul-betul nanti bibitan yang keluar itu yang punya sertifikasi gitu. Nah, itu upaya-upaya kita yang untuk ke depan yang kita harapkan, artinya kita harus perlu dan kita sering melakukan sosialisasi ke lapangan. Dan baru-baru ini kami Pak di Eno, Bu, sudah kemarin penanaman serentak terhadap benih bibit dari kelapa di Simpang 3 Eno. Kita harapkan juga ada perhatian dari pemerintah, itu apakah pemerintah provinsi, apakah dari pemerintah pusat, bisa nanti memberikan kita, pertama mereka memberikan bimbingan kepada kita, kemudian mereka juga akan memberikan bibit, sehingga nanti ada kebun induk yang bisa kita kembangkan, itu akan menjadikan contoh perkembangan hasil perkebunan yang ada di Indragiri Hilir. Jadi nanti tidak hanya mungkin satu jenis kelapa, tapi mungkin ada beberapa jenis kelapa yang akan kita bibitkan di kebun induk itu. Gitu.
Ya Pak, karena di Inhil ini kan dikenal unggul dari bidang kelapanya. Mungkin untuk segi perekonomian pada masyarakatnya ini mungkin ada beberapa program dalam pelaksanaan UMKM ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Barangkali UMKM itu kan terkait dengan ini usaha ekonomi masyarakat. Jadi kan di kita ini kan ada UMKM, ada IKM-nya. Ke UMKM itu terkait dengan permodalan yang akan kita berikan kepada petani. IKM itu terkait industrinya. Jadi sebenarnya terkait yang disampaikan Pak Bupati tadi, antara hulu dan hilir ini harus bersinergis. Jadi hulunya terkait dengan bahan baku yang tersedia, kemudian hilirnya terkait dengan produk turunannya. Nah, diharapkan dengan untuk bisa dikembangkan produk turunan ini, yang pertama harus petani memiliki modal usaha. Dan modal usaha ini mungkin dari UKM-nya. Dan nanti bagaimana petani bisa berkembang dengan produk turunannya, tentu didukung dengan IKM-nya, industri kecil menengahnya gitu. Nah, leading sektor yang terkait dengan ini mungkin kalau UKM-nya adalah di perekonomian, IKM-nya itu ada di perdagangan gitu. Baik Pak, kita ingin mengetahui nih Pak, dalam kemajuan sektor perkebunan kelapa di Inhil sendiri, apakah ada rencana dari pemerintah kabupaten sendiri untuk menjemput bola ini Pak, untuk mengambil program dari anggaran pemerintah provinsi ataupun pusat Pak? Ya, menjemput bola ya, ini satu upaya yang memang sudah kita lakukan ya. Dengan keterbatasan anggaran APBD yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ya, karena Kabupaten Hilir bukanlah merupakan kabupaten yang memiliki APBD yang besar gitu. Kita sangat-sangat terbatas sekali. Memang untuk memperbaiki perkebunan kelapa yang sudah saya katakan rusaknya sangat berat itu tidak mampu kita lakukan dengan mengandalkan APBD yang ada di Kabupaten Hilir. Maka upaya jemput bola ini memang harus kita lakukan. Yang pertama ya mengadu dan koordinasi dengan Bapak Gubernur lah pertama sekali ya. Kita mengharapkan melalui APBD provinsi ya dapat juga dialokasikan, walaupun sekarang memang sudah ada gitu ya bantuan-bantuan yang diberikan oleh melalui dana, termasuk tadi saya katakan ada pengadaan alat-alat berat ekskavator, itu diantaranya adalah program bantuan keuangan ya BANKIU dari provinsi yang dialokasikan kepada pemerintah kabupaten. Karena kebun yang rusak itu terlalu luas dan besar, memang belum begitu nampak gitu ya, maka kita tetap saja melakukan ya koordinasi, membuat permohonan baik kepada Pak Gubernur termasuk juga kepada ya pengusaha-pengusaha, dan juga melalui kementerian ya bagaimana melalui dana APBN ya juga bisa membantu untuk ya petani-petani kita perkebunan untuk memperbaiki perkebunan masyarakat yang rusak itu. Nah, saya pikir sudah kita lakukan setiap saat ya untuk jemput bola ini, baik ke provinsi maupun ke pusat gitu ya. Kita mengajukan berbagai proposal gitu ya, termasuk upaya kita memperkenalkan perkelapa. Apa yang kita laksanakan sekarang ini, Festival Kelapa Internasional itu kan upaya kita ya, mudah-mudahan ada ketertarikan orang untuk berinvestasi. Itu juga saya pikir merupakan jemput bola kita untuk kemudian kita memberikan penjelasan melalui brosur-brosur, melalui ya media-media. Malahan di tahun 2015 yang lalu kegiatan HPN gitu ya, Hari Pers Nasional tingkat Provinsi Riau, kita laksanakan juga di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, kita undang para wartawan, ratusan wartawan yang datang ke sini. Itu mulai dari wartawan dari pusat, wartawan dari provinsi, baik itu cetak maupun elektronik, datang ke Indragiri Hilir, dan kita sayembarakan menulis. Topiknya itu adalah kelapa gitu. Kelapa, ya, kita minta teman-teman kita wartawan itu menulis dan menuangkan pandangan mereka tentang perkelapaan dari segala sisi ya, gitu. Dan alhamdulillah
Sembara ini mendapat respon yang cukup baik dan saya menyediakan hadiahnya kemarin itu ya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman kita wartawan. Dan alhamdulillah hari ini memang dari tulisan-tulisan itu banyak ya setelah kita baca memberikan berbagai informasi dan masukan dalam rangka kita penetapan kebijakan-kebijakan baik untuk perbaikan dari perkebunan kelapa kita, termasuk juga upaya-upaya kita dalam rangka ya pengembangan turunan dari kelapa itu sendiri. Jadi sangat-sangat apalah upaya kita jemput bola, upaya kita memperkenalkan ya dari potensi kelapa yang ada di Indragiri Hilir ini dengan berbagai macam cara. Nah, sekarang kita melakukan ya, festival kelapa internasional atau World Coconut Day. Nah, upaya juga ya ending terakhirnya juga bagaimana kepedulian terhadap kelapa yang ada di Hilir ini menjadi fokus ya, sehingga nanti perbaikan perkebunan kelapa rusak itu akan dapat kita benahi seperti itu. Begitu banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah demi memajukan sektor perkebunan kelapa di Hilir ini ya Pak ya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi membahas tentang Festival Kelapa Internasional di Kabupaten Indragiri Hilir ini setelah jeda berikut ini. Mari kita sukseskan pelaksanaan Festival Internasional Kelapa di Bumi Sri Gemilang, Kabupaten Indragiri Hilir, hamparan kelapa dunia. Salam kelapa! Mari sukseskan penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir, Negeri Hamparan Kelapa Dunia, Riau, Indonesia. Salam kelapa! Indragiri Hilir yang terkenal sebagai penghasil kelapa terbesar ditunjuk menjadi tuan rumah Festival Kelapa Internasional tanggal 9 sampai dengan 11 September 2017. Selamat datang di Kabupaten Indragiri Hilir, negeri berjuluk hamparan kelapa dunia. Mari dukung dan sukseskan Festival Kelapa Internasional di Indragiri Hilir dan jadikan kelapa sebagai komoditas unggulan untuk kemajuan Indragiri Hilir dan Provinsi Riau. Selamat datang di Kabupaten Indragiri Hilir, negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia. Mari kita sukseskan Festival Kelapa Internasional pada peringatan Hari Kelapa Dunia tanggal 9 sampai 11 September 2017 di negeri hamparan kelapa dunia, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir. Mengajak kita semua, mari kita sukseskan pelaksanaan Festival Kelapa Internasional pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2017 di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, kita kembali nih kepada Pak Bupati. Kita masih membahas tentang Festival Kelapa Internasionalnya ini, Pak. Mungkin secara langsung mungkin harapan dari Bapak Bupati sendiri ke depannya atas terselenggaranya festival ini bagaimana, Pak? Ya, sebagaimana di awal tadi sudah saya katakan bahwa dengan pelaksanaan Festival Kelapa Internasional, yang pertama bagi daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat memperkenalkan ya bahwa Indragiri Hilir itu potensi sekali dengan perkelapaannya. Kemudian ketergantungan masyarakat Inhil yang begitu besar terhadap perkelapaan ini, ada kepedulian dan perhatian ya, baik dari dunia usaha ya maupun dari pemerintah atasan kita dalam rangka pengelolaan perkelapaan ini, baik pengelolaan terhadap perkebunan masyarakatnya sendiri, termasuk juga penataan terhadap ya distribusi, kemudian ya harga dari kelapa itu sendiri. Apabila ini sudah tertata dan terkelola secara baik ya, otomatis ya masyarakat Indragiri Hilir yang saya katakan notabene ketergantungannya yang sangat besar kepada perkelapaan, tentunya ekonominya akan semakin meningkat, dan tujuan akhir kita dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Indragiri Hilir, Provinsi Riau, ini tentunya akan dapat kita wujudkan seperti itu. Gitu. Ya, kalau dari Dinas Perkebunan sendiri bagaimana, Pak? Harapan ke depannya ini, Pak? Ya, harapan ke depan kita ada sinergis, ada sinergisnya antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perkebunan dengan pelaku usaha dan petani, sehingga supaya diharapkan oleh Bupati ini bisa kita wujudkan. Oke, itu harapan kita ke depannya, Pak. Ya, pemirsa, itulah tadi dialog kita mengenai Festival Kelapa Internasional yang akan diselenggarakan di Kabupaten Indragiri Hilir. Bagaimana persiapan dan agenda yang sudah dipersiapkan dan direncanakan oleh pemerintah kabupaten sendiri. Dan semoga dengan diadakannya Festival Kelapa Internasional ini, Kabupaten Indragiri Hilir semakin dikenal di berbagai daerah, wilayah maupun internasional dari segi produk kelapanya ataupun yang lainnya. Saya Vivin, segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sukseskan pelaksanaan Festival Internasional Kelapa di Bumi Sri Gemilang, Kabupaten Indragiri Hilir, hamparan kelapa dunia. Salam kelapa! Mari sukseskan penyelenggaraan Festival Kelapa Internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir, Negeri Hamparan Kelapa Dunia, Riau, Indonesia. Salam kelapa! Indragiri Hilir yang terkenal sebagai penghasil kelapa terbesar
ditunjuk menjadi tuan rumah Festival Kelapa Internasional tanggal 9 sampai dengan 11 September 2017. Selamat datang di Kabupaten Indagiri Hilir, negeri berjuluk Hamparan Kelapa Dunia. Mari dukung dan sukseskan Festival Kelapa Internasional di Indragiri Hilir dan jadikan kelapa sebagai komoditas unggulan untuk kemajuan Indragiri Hilir dan Provinsi Riau. Selamat datang di Kabupaten Indagiri Hilir, negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia. Mari kita sukseskan Festival Kelapa Internasional pada peringatan Hari Kelapa Dunia tanggal 9 sampai 11 September 2017 di negeri hamparan kelapa dunia, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Selamat datang di negeri hamparan kelapa dunia, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir, mengajak kita semua mari kita sukseskan pelaksanaan Festival Kelapa Internasional pada tanggal 9 sampai dengan 11 September 2017 di Kabupaten Indragiri Hilir.